Sidang pembacaan vonis banding Rizik Syihab dalam kasus hasil swab RSUMI Bogor berlangsung ricuh di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Demo massa pendukung Rizik Syihab di Cempaka Putih, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Polisi sempat menembakkan gas air mata saat demo berlangsung hingga massa berlarian. Akibat kericuhan, arus lalu lintas di sekitar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sempat lumpuh. Polisi menangkap 20 pendemo saat unjuk rasa berlangsung. Ke-20 pendemo dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Massa pendukung Rizik Syihab sebelumnya sudah berkumpul di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat dibacakannya putusan banding perkara dalam kasus tes swab RSUMI Bogor. Pengamanan pun diperketat saat pembacaan putusan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tetap memvonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab dalam perkara swab tes RSUMI Bogor, Jawa Barat. Pengadilan Tinggi DKI tengah menyiapkan salinan putusan untuk segera dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada 3 perkara yang disidangkan, itu atas nama Dr. Tatap, kemudian Hafil kalau nggak salah, menantu ya, kemudian Dr. Muhammad Rizik. Itu 3-tiganya diputus dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu sudah tepat. Dan Lebih jelas tentang demo pendukung Rizik Syihab yang berakhir ricuh, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Imron Fadilah yang berada di sekitar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selamat petang, Imron. Apa yang menyebabkan demo pendukung Rizik Syihab di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berujung ricuh, Imron? Selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Memang yang menyebabkan adanya kericuhan pada pagi hari tadi atau siang hari tadi adalah adanya upaya perlawanan, upaya lemparan batu dan juga penutupan jalan, lemparan batu yang diarahkan kepada pihak kepolisian tadi begitu, yang berusaha mengimbau kerumunan massa yang hendak menuju ke depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di belakang saya ini. Karena memang tadi di jalur lambat di Jalan Lejen Suprapto di Pengadilan Tinggi Jakarta Timur ini ditutup. Kemudian memang pengamanannya, informasi yang kami dapatkan, sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak minggu kemarin. Kemudian keamanan diperketat oleh petugas kepolisian sejak pagi hari tadi. Ada banyak kepolisian yang berjaga-jaga sejak pagi hari tadi, kemudian penutupan jalan
di jalur lambat Jalan Letjen Suprapto juga sudah diberlakukan sejak pagi hari tadi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal-hal kemungkinan yang terjadi pasca putusan banding atas terdakwa Rizik Syihab dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Nah, pada saat sidang berlangsung tadi ya sekitar pukul 9.30 atau pukul 10 pagi hari tadi sebenarnya ada sejumlah orang, sekelompok orang massa begitu yang datang, baik itu berjalan kaki dan juga ada yang menggunakan kendaraan dari arah Pulau Gadung menuju ke arah Senen dan juga ke arah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini. Jalan di jalur lambat di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditutup, namun ada sejumlah orang yang memaksa masuk untuk melakukan demo atas sidang yang sedang berlangsung di pagi hari tadi. Kemudian karena memang tidak diperkenankan untuk masuk ke jalur lambat ini, kemudian mengarah ke depan gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan juga yang terutama adalah menimbulkan kerumunan, akhirnya pihak kepolisian berupaya secara humanis menghimbau begitu dengan menggunakan pengeras suara tadi agar massa dapat meninggalkan lokasi, dapat bubar begitu dan tidak menimbulkan kerumunan. Namun sekelompok massa yang tidak terima akhirnya memprovokasi massa lainnya. Kemudian yang kami lihat tadi ada lemparan batu dari arah kerumunan massa yang diarahkan kepada pihak kepolisian yang sedang berjaga dan menghimbau masyarakat yang berkumpul begitu untuk meninggalkan lokasi. Ada juga tadi kami lihat ada petugas kepolisian yang terpaksa harus mendapatkan perlawanan karena terlihat terluka akibat adanya lemparan batu dari arah kerumunan. Kemudian karena kondisi semakin tidak kondusif begitu, kemudian tidak hanya lemparan batu tapi juga ada sekelompok massa yang berusaha menutup jalan di jalur cepat di depan Jalan Letjen Suprapto ini. Kemudian akhirnya pihak kepolisian mengambil tindakan tegas, sempat ada tembakan gas air mata juga tadi dan juga ada sejumlah orang yang diamankan oleh pihak kepolisian dengan sejumlah peran yang berbeda, misalnya sebagai provokator begitu dan juga melawan petugas dan melemparkan batu ke arah pihak kepolisian. Kemudian sejumlah orang yang ditangkap tersebut akhirnya diamankan begitu, akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, untuk kondisinya saat ini memang sudah berangsur normal. Pengamanan di sekitar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga tidak seketat pada siang hari tadi. Lalu lintas di kedua arah, baik dari arah Pulau Gadung menuju arah Senen maupun arah sebaliknya juga sudah dibuka. Jalur lambat di depan Jalan Letjen Suprapto yang sebelumnya ditutup juga saat ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Ibrahim. Imran, lalu bagaimana dengan banding Rizik Syihab ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Ya, dalam putusan banding yang dilakukan oleh atau diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tadi, akhirnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menguatkan vonis dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal terdakwa Rizik Syihab dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, di mana itu artinya Rizik Syihab tetap harus menerima dan juga menjalani hukuman 4 tahun penjara dalam kasus atau perkara tersebut. Tidak hanya Rizik Syihab, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menguatkan putusan vonis 1 tahun penjara atas terdakwa lainnya, yakni menantu dari Rizik Syihab adalah Hanif Alatas dan juga Direktur Utama dari Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat. Sementara dalam sidang yang tadi digelar oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, baik pihak jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Rizik Syihab tidak hadir dalam sidang tersebut yang digelar oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan kemudian dalam beberapa waktu ke depan, pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menyiapkan dan juga menyampaikan putusan salinan putusan sidang hari ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dapat disampaikan. Nantinya baik pihak jaksa penuntut umum maupun tim kuasa hukum dari Rizik Syihab dapat mengupayakan atau mengambil langkah hukum selanjutnya, seperti misalnya saja mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun hal tersebut masih belum pasti dan patut kita tunggu bagaimana upaya hukum atau langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh kedua belah pihak, baik dari jaksa penuntut umum maupun tim kuasa hukum dari Rizik Syihab. Ibrahim. Terima kasih Imron untuk laporan Anda langsung dari area Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.